Lingkaran setan korupsi dekat membumi dan mematikan bangsa. Korupsi di Indonesia bukan sekedar perilaku individu. Ia adalah sistem yang hidup beranak pinak dan menjelma menjadi budaya diam-diam yang ditoleransi. Ia menjalar seperti akar ilalang bercengkram dari pusat kekuasaan, menjerat pejabat lokal, merasuk ke sekolah, puskesmas, desa, bahkan masjid. Mengapa disebut lingkaran setan? Karena korupsi, satu, membiayai kekuasaan dan kekuasaan itu menjamin impunitas. Dua, koruptor naik jabatan lalu menunjuk koleha yang bisa dikendalikan. Reproduksi sistemik. Tiga, proyek-proyek publik jadi lahan bancakan, rakyat hanya dapat remah anggaran. 4. Masyarakat kehilangan kepercayaan dan pragmatis dan ikut main suap untuk urusan sehari-hari. 5. Penegakan hukum tergadai oleh transaksionalisme politik dan ekonomi. Seolah-olah korupsi sudah menjadi normal baru dan yang jujur justru dianggap aneh. Begitulah korupsi. Solusi tercanggih untuk membumi hanguskan korupsi di Indonesia. Berikut solusi bukan tambal sulam tapi revolusioner dan sistemik. 1. Blockchain untuk APBN dan dana publik. Setiap transaksi anggaran publik dicatat real time di blockchain yang transparan. Rakyat bisa mengakses dan melacak kemana perginya uang dari pusat hingga desa. Tidak bisa diubah, tidak bisa dihapus, dan bisa diaudit publik. Contoh, dana BOS, bantuan sosial, proyek jalan desa, semua terlihat dan otomatis tercatat. Tuh, blockchain ya. Blockchain. 2. Kecerdasan buatan atau AI untuk deteksi pola korupsi. Gunakan AI untuk mendeteksi anomali pengeluaran, laporan fiktif, atau markup. AI bisa menganalisis ratusan ribu laporan keuangan dan menandai potensi fraud dalam hitungan detik. AI itu canggih. Seperti sistem deteksi penipuan bank, tapi untuk laporan anggaran pemerintah. Itu menggunakan AI. 3. Revolusi budaya anti korupsi sejak PAUD. Tanamkan budaya integritas mulai dari usia dini. Bermain peran, kisah inspiratif, dan gamifikasi anti korupsi. Kurikulum sekolah formal dan informal memuat pelajaran tentang tanggung jawab, amanah, dan transparansi. Laksanakan di PAUD. Ini bukan soal pelajaran moral, tapi pembentukan karakter kolektif. Harus dikerjakan sejak usia dini. 4. Digital Whistleblower Protection System. Platform anonim berbasis enkripsi atau Tor atau sinyal untuk melaporkan korupsi tanpa takut dibalas. Perlindungan dan insentif untuk pelapor, misalnya bagian dari uang yang berhasil diselamatkan. Semua tercatat rapih. 5. Pajak moral untuk partai politik. Setiap partai wajib lapor pembiayaan kampanye secara real time melalui sistem terbuka. Sumber dana kampanye disorot publik, diverifikasi pihak ketiga, dan bila tak jelas dan pencoretan peserta.
Semua secara real time. Biar rakyat bisa membaca dan menilai karena real time. 6. Pendidikan elit. Wajib KKN di daerah tertinggal. Jadi elit itu harus KKN. Semua calon pejabat legislatif, eksekutif, yudikatif harus mengikuti residensi integritas. Tinggal 6 bulan di desa miskin, makan nasi jagung, naik motor trail ke sekolah rusak, dan mengurus rakyat secara langsung. Hanya yang kuat mental dan jujur yang pantas naik ke kursi kuasa. Ini KKN, wajib KKN ya. Orang elit politik harus wajib KKN selama 6 bulan. 7. Hukuman sosial ditambah digital shame. Data koruptor dipampang online secara permanen, dihilangkan hak politik seumur hidup, dan diberi kerja sosial wajib yang bisa ditonton publik. Misalnya menyapu jalanan sambil mengenakan rompi oren. Tertulis di sana mantan koruptor. Ini harus hukum publik, hukum sosial yang harus diterapkan kepada koruptor. 8. Gerakan digital rakyat, pantau anggaran. #pantau anggaran. Warga bisa ikut memantau proyek di daerahnya via aplikasi crowdsourced, upload foto jalan rusak, proyek mangkrak, atau papan anggaran palsu. Data dikumpulkan untuk menekan pejabat via medsos. Jalan bolong, jalan rusak, fotoin, videokan, viralkan. Kesimpulan, korupsi tak bisa diberantas jika kita masih diam. Kita sedang melawan bukan hanya individu tapi sistem, budaya, dan warisan buruk. Butuh teknologi, keberanian, pendidikan karakter, dan gerakan rakyat yang sadar, solid, dan tak bisa dibeli. Korupsi bisa di bumi hanguskan, tapi hanya jika kita membakar juga rasa takut, rasa nyaman dalam diam, dan rasa apatis dalam hati kita. Tritura 2025. 3 tuntutan rakyat. 1. Potong gaji ASN dan pejabat 50%. Kedua, rampas aset koruptor. 3. Hapus BLT yang tidak tepat sasaran. Hapuskan BLT yang sekarang. Ganti dengan pendataan yang akurat dan ditransfer langsung oleh pemerintah, tidak boleh melalui lembaga-lembaga lain. Harus melalui transfer biar tidak terjadi korupsi berulang. Yaitu data yang benar, data yang valid, data yang benar-benar disurvei benar-benar, tidak ada korupsi lagi. Tidak ada lagi orang-orang aparat, orang-orang desa, orang-orang kelurahan, dan RT RW yang tidak bertanggung jawab. Tapi harus benar-benar data kemiskinan yang benar dan terverifikasi. 6 juta kepala keluarga harus dikasih 1,7 juta. Karena kemiskinan datanya 6 juta keluarga. Dan Indonesia bebas dari miskin. Ini harus data yang benar-benar dicek secara transparan, komprehensif,